Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terberkati Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sapa salam. Saya berdoa semoga pada malam hari ini kita dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan memulai dengan ibadah doa kita. Biarlah segala aktivitas selama satu hari kita lakukan, kita datang dan bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa nyata dalam setiap pribadi kita. Sebelum kita memulai dengan pujian penyembahan kita Bapak Ibu, saya ingin membacakan satu ayat yang terambil di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita pakai tubuh kita, bibir kita, apapun di dalam diri kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan. Sebab Tuhan berkata itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara semua, saja kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Bapak. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, kami menyatakan Tuhan Yesus bahwa itu semua bukan karena kehebatan dan kuat gagah kami, namun itu semata-mata karena kasih anugerah-Mu yang nyata dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bapa yang baik, tak ada sesuatu apapun yang bisa kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya lewat ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Oh Tuhan, lihatlah setiap hati kami Tuhan. Engkau mendapati hati kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kita mengatakan akan kebaikan, kebesaran kasih Tuhan. Selamanya Engkau setia, Engkau yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami, sekalipun Tuhan, Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan kami malam hari ini Tuhan boleh menyukakan akan hati-Mu. kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Kau yang menyediakannya bagiku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Yesus. Engkau Allah yang setia, Tuhan, dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang selalu menyediakan keperluan hidup kami, Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Tuhan. Yesus. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab kasih setiamu dalam hidup ini, Yesus. Kami mau menyatakan akan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah yang layak untuk disembah, Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Engkau yang selalu menyediakan keperluan dalam hidup kami. Kami tak usah takut, sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih.
yang setia Tuhan. Engkau berkata dalam setiap pribadi kami dalam diam dan duduk tenang, di situ terletak kekuatan kami Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab inilah kami Tuhan. Inilah yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, bagi Tuhan. Mari kita menyatakan akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Siap nama-Mu Tuhan Yesus yang termulia Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan luar biasa terhadap Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang termulia, nama-Mu yang layak
kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami pada malam hari ini Tuhan boleh menyenangkan akan Engkau Bapa. Biarlah penyembahan kami malam hari ini Tuhan, Engkau selidiki hati kami dan Engkau mendapati kami. Dengan kesetiaan kami menyembah-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan pikiran-pikiran-Mu. Kami mau mencari pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sebab Kau yang mulia, namamu Tuhan. Biasalah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Fokus kami hanya padamu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Biar Engkau yang beracara ya Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Saat ini kita mengikuti doa ibadah malam. Hari ini saya mendapatkan tema tentang orang percaya harus rendah hati. Biarlah hari ini kita belajar bagaimana harusnya menjadi seorang Kristen itu, menjadi orang percaya. Di dalam Matius 11 ayat 29 mengatakan, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi orang percaya, tidak stop pada saat sampai di situ saja. Ketika kita menjadi orang percaya, kita mengikuti teladan. Siapa yang menjadi orang yang kita percaya itu? Yang kita percaya itu adalah satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Dan Yesus mengatakan, untuk apa? Untuk rendah hati. Kita belajar rendah hati. Lalu apa itu pengertian rendah hati? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan rendah hati adalah menjadikan diri tidak sombong, tidak congkak, dan tidak angkuh. Rendah hati menjadikan diri tidak sombong, tidak congkak, dan tidak angkuh. Apa itu sombong? Jadi ada hal yang kita tidak boleh lakukan ketika kita menjadi rendah hati. Sombong adalah menghargai diri secara berlebihan. Menghargai diri itu harus. Kalau sampai orang rendah diri itu juga sebuah masalah. Artinya ada sebuah gambar diri yang rusak. Tetapi menghargai diri secara berlebihan itu juga jadi masalah. Itu artinya dia sombong. Harga dirinya tinggi banget gitu ya. Berlebih-lebihan. Lalu ada hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjadi rendah hati. Yaitu tidak congkak. Congkak dikatakan adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, pandai, kaya. Jadi udah kayak flexing gini gitu loh ya. Yang hartanya ya, bicaranya kalau dia punya mobil yang paling bagus, dia pamer-pamer. Terus ada yang pesawat, uang yang dalam jumlah besar dipamer-pamerin. Nah itu akhirnya menjadi masalah. Karena hal yang tidak boleh dilakukan. Lalu apa lagi yang tidak boleh dilakukan kalau kita menjadi rendah hati itu adalah angkuh. Apa itu angkuh? Angkuh adalah sifat suka memandang rendah kepada orang lain. Atau dia tinggi hati. Ini kalau sinetron Indonesia tuh kan kalau difokus gitu. Dia pamer-pamer. Apa-apaan tuh. Kalau sinetron itu contoh-contoh banyak banget tuh yang secara penggambaran menunjukkan sifat angkuh. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi rendah hati itu secara apa ya namanya, pengertiannya sepertinya ini begini. Tetapi ketika dijalani itu tidak mudah memang. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita orang-orang percaya. Rendah hati harus dilakukan oleh kita semua. Lalu makna rendah hati dalam hubungan kita dengan Allah adalah orang yang rendah hati secara sadar menempatkan dirinya serendah mungkin di hadapan Allah. Jadi ketika kita saat ini kita menaikkan pujian penyembahan kepada Allah,
kita secara sadar, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya mungkin. Tetapi apa yang kita lakukan, seperti tindakan kita, seperti sujud, menyembah, bahkan ada yang tengkurap atau tiarap, itu bukan hanya secara fisik saja. Kalau hanya secara fisik aja itu masih menjadi pamer gitu ya. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan ini di hadapan Tuhan, itu benar-benar sebagai bukti dari pancaran hati kita yang paling dalam. Kita mengakui bahwa Allah adalah Allah yang besar. Kita nggak ada apa-apanya. Ketika kita menyembah Allah, biarlah Allah itu yang ditinggikan. Hanya Dia yang dipatut ditinggikan. Bukannya kita. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah ketika kita di dalam penyembahan kita. Jadi apa yang kita lakukan benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita dapat refleksikan di dalam kita pujian-pujian penyembahan kita dapat refleksikan kita dengan menyembah, dengan tunduk. Mungkin juga kita dapat lakukan, mungkin ketika kita nggak mampu melakukan, kita nggak mampu mengeluarkan kata-kata pujian kepada Allah, mungkin ada air mata yang keluar dari mata kita. Kita keluar, kita menyatakan bahwa Engkau agung Tuhan, Engkau begitu mulia. Itu adalah hal-hal yang baik yang kita harus lakukan. Itu adalah rendah hati. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita menghormati Allah. Lalu makna rendah hati yang berikutnya adalah makna rendah hati dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Makna rendah hati di dalam hubungan kita dengan sesama dikatakan di dalam Efesus ini dengan hal yang sederhana. Kita harus lakukan dengan rendah hati itu dengan lemah lembut. Jadi prinsipnya adalah orang yang rendah hati rela mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Dan perilaku ini sangat mudah ya kalau kita lihat itu perilaku itu di jalan raya. Bagaimana di jalan raya kita bisa melihat orang yang rendah hati sama orang yang yang ingin menunjukkan kemampuannya. Bahkan di jalan raya itu kadang-kadang ada orang yang pamer motornya diangkat gitu ya. Lampu merah sepertinya tuh seperti lampu start di Mandalika. Pas hijau langsung dia digeber. Jalan. Saya bilang aduh, banyak hal yang mengerikan. Karena sifat yang tidak rendah hati ini ingin menunjukkan karena dilewati begitu dia nggak senang, dia ingin menunjukkan wah enak aja. Jadi sikap yang seperti ini dapat juga merugikan orang lain. Hari ini juga kita mau belajar seperti firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 2 ini. Di antara kita biarlah kita mengutamakan orang lain. Dan juga bukannya sesuatu yang yang sesuatu yang menjadi berita luar biasa. Jadinya berita keseharian ya. Kalau ada mobil ambulan, pemadam kebakaran, itu enggak dikasih jalan. Di dalam mereka sedang berdinas, lampu sirinenya sudah dinyalakan, tetapi orang yang di depannya itu ya dihalang, dia jalan biasa saja tanpa mengindahkan peraturan atau bahkan ini sudah menjadi undang-undang lalu lintas bahwa ada kendaraan yang diutamakan kita harus minggir.
Kita harus memberi jalan sama kendaraan itu. Inilah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Menjadi rendah hati itu eh, nggak nggak perlu belajar secara akademik yang tinggi-tinggi. Tetapi apa yang kita bisa lakukan saat ini, lakukanlah itu. Lakukanlah dengan tulus. Contoh yang sederhana adalah kita mau, kalau kita punya kerendahan hati, kita mau meminta maaf terlebih dahulu ketika ada perselisihan di antara kita. Kita dengan legowo ya, kita mau datang. Oke. Saudara-saudara sekalian, dampak rendah hati itu sangat luar biasa. Itu ada sebuah peristiwa di dalam perjanjian lama tentang Nabal yang bebal dan Abigail yang rendah hati. Istrinya sangat bersyukur Nabal mempunyai istri Abigail yang rendah hati. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 24 mengatakan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Bapak Ibu yang terkasih, ada satu peristiwa pada saat itu, di mana Nabal adalah dikatakan adalah orang yang kaya raya, yang mempunyai ternak sangat banyak, dan ternaknya itu dibawa di padang rumput yang jauh dari tempatnya. Dan pada saat itu ada Daud yang ada di dekat penggembalaan itu, dan Daud serta pasukannya menjaga kambing domba dari Nabal ini, sehingga apa yang menjadi peliharaan, apa yang menjadi kepunyaan Nabal ini semuanya aman. Karena kita tahu pada saat itu bangsa Israel pun ada di dalam lingkungan peperangan dengan bangsa Filistin. Itu sangat dimusuhi. Jadi hal seperti ini adalah ketika mereka pergi untuk menggembalakan, itu sangat beresiko sekali pada masa itu. Tetapi oleh karena Daud dan pasukannya, apa yang menjadi milik Nabal ini, peliharanya bahkan orang-orang yang penggembalanya itu aman semua. Mereka dapat kembali ke kandangnya gitu ya. Semuanya Nabal itu tidak menerima kerugian sedikit pun oleh karena keberadaan Daud. Jadi sesuatu yang lumrah ketika Daud mengutus orang-orangnya untuk datang kepada Nabal untuk meminta gitu ya, untuk bahwa hal itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Karena apa yang dilakukan Daud adalah, walaupun memang Daud itu tidak minta secara kontrak, ya Daud jagain domba-dombaku, memang tidak. Tetapi ini adalah sebuah respon Daud untuk menjaga apa yang menjadi kepunyaan Nabal. Dan saat ini ketika utusan Daud datang kepada Nabal ini memang yang dikenal sebagai orang yang bebal. Dia tidak melihat ini sebagai keuntungan. Padahal dia adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Dia bahkan dengan sombongnya memaki utusan Daud yang datang ini. Dikatakan Daud itu adalah orang yang seorang pelarian gitu ya. Jadi dia dengan komplit gitu ya. Dengan komplit apa yang tidak boleh dia lakukan, dia lakukan.
dengan sombongnya, dengan congkaknya, dia menghina orang-orangnya Daud. Dan ketika hal ini didengar oleh Daud, marahlah Daud. Maka pasukannya mendatangi. Bukannya datang dengan biasa-biasa saja, dikatakan dengan pedang. Semua pasukannya siap dengan pedang, akan menghancurkan Nabal. Inilah dampak dari orang sombong, saudara-saudara. Tetapi sangat beruntung, Nabal mempunyai istri yang bijaksana, istri yang rendah hati. Maka diambillah resiko, lalu dia mendatangi Daud. Dia dikatakan apa? Dia sujud menyembah Daud sampai suatu sikap hormat yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan Abigail ini meluruhkan hati Daud. Sehingga hukuman buat Nabal tidak jadi dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, sikap rendah hati yang dilakukan oleh Abigail ini dapat meluputkan dari mara bahaya. Bisa dikatakan kalau sampai Daud menghukum Nabal, itu bukan hanya Nabal saja, tetapi semua yang ada di tempat Nabal itu dipastikan mati. Karena Daud itu dalam pasukan tempur yang siap. Nabal adalah masyarakat biasa. Nggak mungkin dilawan. Inilah saudara-saudara, betapa pentingnya rendah hati itu. Rendah hati adalah kunci dari ketulusan. Saya teringat sekali ketika retreat. Ketika di retreat itu ada seorang yang bermanifestasi. Ngamuk-ngamuk gitu ya. Lalu dibawa ke sebuah tempat dan didoakan. Itu didoakannya ditengking-tengking. Udah dalam nama Yesus, apa segala macam semua. Seperti paduan suara yang indah sekali. Tetapi orang ini terus masih dengan manifestasi. Hingga ada suara yang menggerakkan. Stop. Yuk kita menyembah Tuhan. Yuk kita nyanyi dulu. Yuk kita nyanyi. Saat itu kita semua nyanyi. Lalu saya katakan kepada orang ini, jangan keraskan hatimu. Yesus hadir di tempat. Jangan keraskan hatimu. Ayo lembutkan. Terima. Lalu ketika dalam nyanyi, tiba-tiba dia bangkit. Dan ini cukup mengagetkan. Karena tiba-tiba dia bangkit. Lalu dia berjalan. Dia pergi. Nah akhirnya kita semua ngikutin gitu ya. Lalu dia menghampiri seorang pembina senior. Lalu sang pembina senior ini dia peluk sama dia. Lalu dia menangis. Lalu dari kesaksiannya setelah itu dikatakan, sudah berapa lama dia bilang dia dendam dengan pembina senior. Dia gak mau meminta maaf terlebih dahulu. Karena menurut dia mesti minta maaf. Karena apa? Karena ketinggian hatinya. Dia gak mau rendah hati. Tetapi apa yang terjadi ketika dia rendah hati? Ketika dia menerima suara itu. Dia gak mengeraskan hatinya lagi. Dengan lembut. Dia terima. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, jangan mengabaikan kerendahan hati ini. Karena ketika saudara mengabaikan kerendahan hati ini, pintu hal-hal yang buruk sedang menanti. Ada suami yang tidak mau memaafkan istri.
Atau ada istri yang tidak mau memaafkan suami. Bukan hal-hal karena ketinggian hati, karena rasa ego. Saat ini saudara-saudara sekalian, lembutkan hatimu. Dengarkan suara Tuhan. Berani bertindak. Sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi rendah hati. Menjadi rendah hati sangat mudah di dalam teori, tetapi sangat berat ketika dijalankan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau mau mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan. Kau menjamah hati kami Tuhan. Untuk kami dapat tunduk ya Tuhan. Untuk belajar daripadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang lembut. Kau adalah Allah yang rendah hati. Kami mau belajar ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau di antara ada di tengah-tengah ya Tuhan. Tengah-tengah saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang saat ini menyaksikan ya Tuhan. Siaran ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup ya Tuhan melakukan. Dan saat ini Tuhan, Kau mau mengubahkan ya Tuhan. Kau memulihkan ya Tuhan, keluarga-keluarga ya Tuhan, yang saat ini bermasalah ya Tuhan. Biar di antara mereka Tuhan, mau merendahkan diri, mau merendahkan hati ya Tuhan, dan berani melangkah. Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Jamah kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apapun yang kita dengar, firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kita dan boleh menjadi pedoman untuk kita melakukan aktivitas kita hari lepas hari. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Itulah kerinduanku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum doa syafaat ada firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ayo yuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa biar kiranya Tuhan menolong bangsa kita. Haleluya.
Kita sama-sama berdoa, kita lihat pokok-pokok doa yang kita akan berdoa. Ada kata-kata iman, katakan amin, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat waktunya ya Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu bahwa kami harus berdoa untuk kesejahteraan kota kami berdoa untuk bangsa kami berdoa biar kiranya kesejahteraan Tuhan ada buat bangsa kami, untuk kota kami. Khususnya kami berdoa untuk presiden dan semua jajaran. Kami mohon biar kiranya ya Tuhan, sampai hari ini Engkau menolong bangsa kami. Engkau yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, dan malam hari ini kami berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan curahkanlah hikmat bagi para pemimpin kami, mulai presiden, wakil, dan seluruh jajaran-jajarannya, sehingga mereka dapat melakukan tugas, menjalankan tugas dengan tanggung jawab dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga apapun persoalan-persoalan yang sedang terjadi di bangsa kami, di dalam tahun-tahun politik ini, mereka dapat mengandalkan Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, segala usaha-usaha yang sudah dilakukan, yang dilaksanakan, semua yang sudah dirancangkan. Kiranya Tuhan buat beruntung dan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dan lancar. Semua dana yang dibutuhkan dan seluruh rakyat Indonesia menopangnya, dan seluruh para pemimpin dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Kami memberkati Kalimantan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan juga melindungi Indonesia dari segala bencana-bencana ya Tuhan, di mana kami merasakan cuaca yang ekstrim dalam bulan-bulan ini. Oleh karenanya Tuhan, seluruh negara, bukan saja Indonesia, kami tidak takut lagi dengan COVID ataupun yang lain-lain, tapi hari-hari ini ya Tuhan, kami takut dengan cuaca iklim yang ekstrim. Oleh karena itu kami mohon perlindungan dari Tuhan, dari segala bencana-bencana yang terjadi. Tuhan lindungi, luputkan dari segala macam bencana-bencana. Oh Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan sajalah yang akan menolong bangsa dan negara kami. Engkau yang meluputkan kami, Engkau yang menaungi kami. Kami berdoa untuk pertikaian dan niat-niat orang-orang jahat ingin memecah belah persatuan Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap golongan-golongan tertentu yang ingin menghancurkan bangsa, memecah belah bangsa kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang-orang yang ingin memecah belah kami dengan golongan-golongan tertentu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami runtuhkan setiap benteng-benteng roh pemecah belah bangsa kami. Biar kiranya damai sejahtera dari Tuhan mengalir untuk bangsa kami. Mulai dari Sabang sampai Merauke, biar kiranya Tuhan Engkau mencurahkan damai-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada pokok doa yang kedua, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk mendukung doa ini. Saya akan memimpinnya untuk kita semua. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk ibadah raya di gereja kami ini ya Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Menyapa setiap kami, para pelayan dan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kehadiran Tuhan itulah yang sungguh kami rindukan ya Tuhan di dalam setiap ibadah raya kami ya Tuhan. Bapa, hadirlah Tuhan yang mempersiapkan setiap hati para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu sebagai jemaat yang datang.
Engkau sendiri yang memperdengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang menjadi jawaban atas kebutuhan kami semua. Tuhan, hadirlah Tuhan. Itulah harapan kami ya Tuhan dan kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah kategorial dari sekolah minggu ya Tuhan. Engkau juga menjamah anak-anak ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi milik Engkau. Sejak dini ya Tuhan mereka mengenal akan Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa dalam ibadah youth dan teen Tuhan. Kiranya Tuhan yang memiliki anak-anak itu, mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Kiranya jamahan dengan kehadiran Tuhan saja yang akan memberikannya di dalam ibadah youth dan teen itu Tuhan. Juga ibadah-ibadah kategori lainnya Tuhan, WBI, dewasa muda dan glamor Tuhan. Bapa, sungguh kehadiran Tuhanlah yang kami harapkan dan kami rindukan dalam setiap ibadah-ibadah kategorial yang ada. Kehadiran Tuhan itu yang menjadi jaminan bahwa kami boleh berjumpa dengan Tuhan, sehingga hati kami dipuaskan dengan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan, lewat firman, lewat musik yang diadakan dalam ibadah-ibadah kategorial itu ya Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan, dan bila kasih-Mu itu kiranya wajah-Mu ya Tuhan menghadap kepada kami dan kami boleh memandang kehadiran Tuhan, dan biarlah hati kami disukacitakan karena Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk revival prayer service yang diadakan tanggal 28 Maret 2023 ini Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan secara khusus terjadi dalam acara ini Tuhan. Tuhan memakai para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, baik pemimpin pujian dan hamba-Mu yang akan berbicara, menyuarakan suara firman-Mu. Bapa, mari urapi mereka. Mari Tuhan persiapkan mereka, dan persiapkan pula Tuhan jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, kami yang hadir kiranya Tuhan memberkati. Tuhan jamah secara pribadi, Tuhan menjamah kami, hati kami ya Tuhan, biarlah kami semakin mendekat, melekat kepada Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan kasih kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau. Lewat acara ini ya Tuhan, biarlah hati kami dipulihkan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi ya Tuhan. Itu sebabnya hadirat Tuhan, kekudusan Allah, biarlah datang di dalam acara ini. Sungguh kami merindukan Engkau sendiri ya Tuhan. Mari Engkau yang menjamah Tuhan. Mulai hari ini, mulai detik ini, Engkau yang mempersiapkan hati-hati jemaat-Mu dan para pelayan-pelayan-Mu, bahkan semua yang mengambil bagian dalam acara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan kasih kami semua dengan kasih yang daripada surga sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk SPY Angkatan 23 ini ya Tuhan. Baik peserta, biarlah para peserta yang mendaftar boleh mendaftarnya Tuhan. Baik pembina dan supervisor pun Tuhan persiapkan. Tuhan, biarlah kegerakan ini terjadi. Anak-anak-Mu dipulihkan dalam acara ini, yaitu kesempatan ini Tuhan yang kami persiapkan, kami rancang. Kiranya apa yang kami persiapkan dan rancang itu Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan hadir di tengah-tengahnya, di tengah-tengah setiap acara kami ini. Tuhan menyatakan kasih-Mu, pemulihan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Mari ya Tuhan, kasih-Mu saja kiranya turun. Mari ya Tuhan, kemurahan-Mu saja yang kiranya turun. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang menggerakkan setiap hati untuk datang. Baik para pelayan-pelayan yang akan melayani, baik pembina-pembina yang akan membina, bahkan mereka yang perlu dilayani. Biar pemulihan terjadi ya Tuhan. Di acara ini ya Tuhan, kehadiran Tuhan kami nantikan. Dan kehadiran Tuhan pula yang kami nantikan itu memberkati setiap pembicara-pembicara yang ada, seluruh peserta dan pelayan-pelayan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk retreat Next Gen tanggal 21 sampai 23 April 2023 ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami minta Engkau sendiri yang menggerakkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan untuk datang. Boleh mendaftar dengan sukacita. Tuhanlah yang akan beracara di acara ini. Kami menyerahkan para pembicara-pembicara yang ada, para pelayan-pelayan yang ada, para pemain musik yang menyertai dalam acara ini Tuhan. Sungguh ya Tuhan, acara ini kami rancang. Namun itu semua kekuatan daripada Tuhanlah yang menopang kami. Kehadiran Tuhanlah yang kami rindukan untuk mengadakan perubahan itu Tuhan. Mengadakan pembaruan di acara retreat ini ya Tuhan. Biarlah zaman Tuhan semakin nyata. Biarlah kami ya Tuhan, anak-anak muda, anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang, boleh merasakan sukacita lawatan Allah yang sungguh terjadi di dalam acara ini. Bapa, kami serahkan semua, baik dana dan segala kebutuhan yang diperlukan.
kiranya Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini pula ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan berkati. Bahkan yang tidak mampu pun Tuhan berkati. Mari Tuhan, kami menyediakan diri untuk memberkati pekerjaan-Mu lewat persembahan yang ada ini. Besar ataupun kecil, Tuhanlah yang akan memberikannya kepada balasan kepada kami. Kami memberikannya sebagai bukti rasa kasih kami kepada Engkau dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berkati persembahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa kepada Engkau ya Allah yang hidup dan kudus itu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku suji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku, Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita bersama akan mengakhiri ibadah doa kita malam ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami boleh belajar lebih lagi dari firman-Mu Tuhan. Supaya kami memiliki sifat-sifat yang seturut dengan kehendak-Mu dan seperti yang Engkau kehendaki. Kerendahan hati kami ya Tuhan akan menjaga supaya kami tetap dekat dengan Engkau. Kerendahan hati kami Tuhan, membuat kami bisa mendengar suara-Mu.
Ajar kami ya Tuhan, untuk terus berlatih memiliki kerendahan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai dia lebih heran lagi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan senantiasa membimbing, mengarahkan kami. Bahkan terus memampukan kami ya Tuhan untuk menjaga kerendahan hati. Karena itulah yang Kau kehendaki. Karena ketinggian hati ya Tuhan, itu merupakan seteru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang terus mengajar, mengarahkan, mendewasakan, bahkan memimpin hidup kita dari kebenaran pada kebenaran yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini senantiasa mengawali kehidupan anak-anak-Mu. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa di hari Selasa yang akan datang, di mana kita akan lebih lagi belajar bagaimana hidup kita boleh lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan akan memberkati kita. Tuhan berkati.